Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma la ilma illa ma'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Teman-teman mahasiswa mahasiswi prodi PGMI dimanapun berada, alhamdulillah pada hari ini Kamis 17 Februari kita akan melanjutkan perkuliahan kedua mata kuliah akhlak tasawuf. Di pertemuan kedua ini kita akan mendiskusikan sebuah topik, sebuah tema yang berjudul akhlak Islam, sebuah penjelasan konseptual, di mana pada pertemuan ini kita akan mendiskusikan konsep akhlak di dalam agama Islam itu seperti apa. Di dalam agama Islam akhlak itu menempati kedudukan yang sangat istimewa dan sangat penting, di mana di dalam Al-Quran kita dapat menemui lebih dari 1.500 ayat berbicara tentang akhlak. Ini jauh lebih banyak dibanding ayat tentang syariat atau fikih yang hanya berjumlah sekitar 200 ayat. Dan ini belum terhitung dengan hadis-hadis Nabi, baik perkataan maupun perbuatan, yang memberikan pedoman akhlak yang mulia dalam seluruh aspek kehidupan manusia. Dan sehingga Islam itu sebetulnya menginginkan suatu masyarakat yang berakhlak mulia. Akhlak yang mulia ini sangat ditekankan, di samping akan membawa kebahagiaan bagi individu, juga membawa kebahagiaan bagi masyarakat pada umumnya. Nabi SAW pernah bersabda dalam sebuah hadisnya, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak, wa fi riwayatin masalihal akhlak, wa fi riwayatin makarimal akhlak, yang artinya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Nah, ini menunjukkan bahwa di antara misi penting Nabi diutus di dunia adalah untuk menyempurnakan akhlak manusia, sehingga akhlak ini di dalam Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW itu menempati kedudukan yang sangat tinggi dan sangat penting. Baiklah, sebelum lebih lanjut kita berbicara tentang akhlak. Di dalam konsep akhlak itu sebetulnya banyak sekali istilah-istilah yang mirip artinya, atau istilah-istilah terkait, istilah-istilah yang serupa maknanya. Tetapi ketika kita teliti secara lebih jauh, sebetulnya istilah-istilah yang dimaksud itu memiliki perbedaan yang signifikan atau memiliki kecenderungan yang berbeda. Di antaranya adalah misalkan istilah moral, ada istilah etika, budi pekerti, sopan santun, dan yang terakhir tasawuf. Berbagai istilah ini nanti akan kita diskusikan sepanjang perkuliahan ini atau di perkuliahan selanjutnya. Yang pertama, kita akan memulai dari pengertian akhlak. Kata akhlak itu berasal dari bahasa Arab, jamak dari kata khulukun atau khilkun, yang menurut bahasa berarti budi pekerti, perangai, tingkah laku atau tabiat. Dan akhlak berasal dari kata kerja khalaqa yakhluqu, khulukon atau khulukun, yang artinya menciptakan. Khalik dengan demikian maknanya adalah pencipta atau Tuhan, dan makhluk artinya yang diciptakan, sedangkan khalaq artinya penciptaan. Dan kata khalaqa yang mempunyai kata yang seakar di atas mengandung maksud bahwa akhlak merupakan jalinan yang mengikat atas kehendak Tuhan atau kehendak Allah dan manusia. Pada makna lain, kata akhlak dapat diartikan sebagai tata perilaku seseorang terhadap orang lain. Jika perilaku ataupun tindakan tersebut didasarkan atas kehendak Khalik sebagai Tuhan, maka hal itu disebut sebagai akhlak hakiki atau akhlak yang sesungguhnya.
Dan oleh sebab itu, akhlak dapat dimaknai sebagai tata aturan atau norma kepribadian dan perilaku yang mengatur hubungan antara sesama manusia, hubungan antara manusia dengan Tuhan, hubungan antara manusia dengan alam semesta atau lingkungannya. Ini pengertian akhlak secara harfiah, secara etimologi dan terminologi. Kemudian berbicara akhlak itu artinya berbicara tentang akhlak Islami, karena istilah akhlak itu diambil dari bahasa Arab yang identik dengan ajaran Islam. Persoalan akhlak di dalam Islam itu banyak dibicarakan dan dimuat di dalam Al-Quran dan hadis, seperti yang kami sampaikan di pembuka tadi. Ya, akhlak Islam dengan demikian adalah merupakan sistem moral atau akhlak yang berdasarkan ajaran Islam, yakni yang bertitik tolak dari akidah yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala pada nabi atau rasulnya yang kemudian agar disampaikan kepada umatnya. Ini akhlak Islami. Lalu kita coba beralih ke definisi akhlak menurut para ulama. Ada ada 3 ulama yang kita kutip di sini. Yang pertama adalah Imam Al-Ghazali, yang kedua adalah Ibnu Miskawai, dan yang terakhir adalah Ahmad Amin. Menurut Imam Al-Ghazali, akhlak itu adalah sifat yang tertanam dalam jiwa manusia yang melahirkan perbuatan-perbuatan dengan mudah tanpa memerlukan pikiran maupun pembangunan atau pertimbangan, mohon maaf. Jadi akhlak itu adalah sistem sifat yang sudah melekat pada jiwa seseorang yang menggerakkan setiap perbuatan-perbuatannya tanpa pertimbangan-pertimbangan sebelumnya. Itu menurut Imam Al-Ghazali. Sementara menurut Ibnu Miskawai, ini seorang ahli atau filsuf etika atau filsuf akhlak di dalam agama Islam, dia mendefinisikan akhlak sebagai gerak jiwa yang mendorong ke arah melakukan perbuatan dengan tidak membutuhkan pikiran dan pertimbangan. Sebetulnya hampir mirip dengan definisi Al-Ghazali, tapi ada sedikit perbedaan dalam redaksi atau definisi. Sementara yang terakhir menurut Ahmad Amin, definisi yang dikemukakan oleh Ahmad Amin ini sangat simpel, tetapi maknanya sebetulnya cukup luas. Beliau mendefinisikan akhlak dengan membiasakan kehendak atau adatul iradah, membiasakan kehendak. Definisi yang disampaikan oleh Ahmad Amin ini tentu lebih jelas menampakkan unsur yang mendorong terjadinya akhlak, yaitu kebiasaan dan iradah atau kehendak. Jadi jika ditampilkan satu contoh proses akhlak menurut pengertian Ahmad Amin, dapat disebutkan sebagai berikut. Misalkan, dalam iradah atau kehendak harus ada kecenderungan untuk melakukan sesuatu. Kemudian terdapat pengulangan yang sering dikerjakan sehingga tidak memerlukan pikiran. Ini yang pertama. Yang kedua, di dalam iradah menampakkan hal-hal diantaranya adalah lahir keinginan-keinginan setelah ada rangsangan atau stimulan melalui indera. Kemudian muncul kebimbangan mana yang harus dipilih di antara keinginan-keinginan tersebut, padahal harus memilih salah satu dari keinginan tersebut, dan kemudian mengambil keputusan dengan menentukan keinginan yang diprioritaskan di antara banyak keinginan tersebut. Nah, sebagai sebuah ilustrasi contoh dari definisinya Ahmad Amin di sini, saya akan mencoba menghadirkan contoh seperti ini. Ilustrasi akhlak Islam versi Ahmad Amin. Misalkan pada jam 2 siang
Anda pergi ke suatu tempat, katakanlah ke pasar, mencari bengkel motor untuk membeli kampas rem. Nah, di saat memasuki lorong gang pasar misalkan, Anda menoleh ke arah kanan melihat ada warung makan yang ramai oleh pengunjung dan baunya sangat nikmat. Sementara Anda menengok ke kiri, ada penjual es buah yang juga tidak kalah laris, tidak kalah ramai oleh pengunjung, dan sepertinya memang segar. Nah, pada saat itu sebetulnya Anda dalam kondisi lapar dan sangat haus. Sementara di arah depan dari pandangan Anda itu Anda melihat masjid, dan di situ banyak orang hilir mudik keluar masuk masjid. Nah, kemudian Anda menentukan pada saat seperti itu untuk melaksanakan sholat terlebih dahulu, karena mempertimbangkan jam yang sudah sangat mepet, karena kondisinya pada saat jam 2 siang Anda pergi ke pasar, sebetulnya niatnya ingin membeli kampas rem motor, tapi di kanan kiri Anda melihat penjual makan dan minum yang sangat menggoda, tapi justru yang Anda pilih adalah Anda melaksanakan sholat terlebih dahulu. Nah, kesimpulan yang Anda lakukan itu setelah melihat banyak pertimbangan itu disebut sebagai iradah. Nah, ini disebut sebagai iradah. Jika iradah tersebut dibiasakan, Anda biasakan setiap ada keinginan-keinginan tanpa berpikir panjang, karena sudah dirasakan oleh diri Anda sendiri, maka dari iradah itulah lahir apa yang disebut sebagai akhlak. Nah, itu ilustrasinya. Berbeda kasusnya misalkan ada seorang kaya, ya, ada orang kaya, tajir, crazy rich. Dia mendengarkan pengajian dari ustadz atau kiai tertentu. Lalu setelah mendengarkan pengajian yang konten atau isi pengajiannya tentang sedekah infak, seorang kaya tadi kemudian mengeluarkan uang untuk bersedekah dan infak. Yang dilakukan oleh orang tersebut sebetulnya belum bisa dikatakan orang yang dermawan. Karena apa? Karena pemberiannya atau sedekah infaknya itu berasal dari dorongan orang lain dari luar dirinya, bukan dari dirinya sendiri yang sejak awal memang melahirkan perbuatan tersebut. Nah, disinilah penjelasan akhlak menurut Ahmad Amin yang dia maksudkan sebagai membiasakan kehendak. Kemudian berbicara tentang akhlak Islam itu ada tiga unsur yang patut kita bicarakan. Yang pertama adalah unsur kognitif, yaitu pengetahuan dasar manusia melalui potensi intelektualitasnya. Artinya manusia itu mengetahui, faham, sadar mana hal baik yang harus dia kerjakan dan mana hal buruk yang harus dia tinggalkan. Yang kedua adalah afektif, yaitu pengetahuan potensi akal manusia melalui upaya menganalisis berbagai kejadian sebagai bagian dari pengembangan ilmu pengetahuan. Jadi kemampuan nalar manusia menganalisa, memilah dan memilih setiap peristiwa dan kejadian yang dianggap sebagai peristiwa atau kejadian yang memiliki nilai baik atau memiliki nilai tidak baik. Nah, ini yang kedua. Yang terakhir adalah unsur psikomotorik, yaitu pelaksanaan pemahaman rasional ke dalam bentuk perbuatan yang konkret. Setelah manusia paham mana perbuatan baik dan mana perbuatan buruk, nah yang dia lakukan adalah mengejawantahkan atau mengaplikasikan hal yang menurutnya baik dalam kehidupan nyata. Itu adalah unsur yang ketiga atau psikomotorik. Kemudian lalu apa Pak ciri-ciri akhlak dalam agama Islam?
Yang pertama adalah, ada banyak sekali sebetulnya ciri-ciri atau karakter akhlak etika di dalam Islam. Yang pertama adalah Rabbani. Akhlak dalam Islam bukanlah moral yang kondisional dan situasional, tetapi akhlak yang benar-benar memiliki nilai yang mutlak dan memiliki nilai ketuhanan. Artinya akhlak Islam itu orientasinya adalah ketuhanan. Dorongannya adalah dari nilai-nilai ketuhanan yang diajarkan di dalam agama. Itu yang pertama. Yang kedua, akhlak Islam adalah akhlak yang benar-benar memelihara eksistensi manusia sebagai makhluk terhormat sesuai dengan fitrahnya dan memenuhi tuntunan fitrah manusia. Artinya memang sentral akhlak manusia itu adalah manusia itu sendiri. Artinya manusia itu memang makanya di dalam sebuah tradisi tasawuf nanti kita akan mungkin mendengar istilah insan kamil, manusia sepenuhnya, manusia yang sempurna. Karena menjadi seorang yang berakhlak itu artinya menjadi manusia sepenuhnya yang diberikan berbagai kemampuan oleh manusia, tidak menjadi binatang atau tidak menjadi makhluk yang lain. Dan akhlak dalam Islam itu sangat menjunjung, meninggikan posisi manusia sebagai ciptaan Tuhan, sebagai ciptaan yang tertinggi. Lalu ciri akhlak yang ketiga adalah universal atau syumul. Akhlak dalam Islam sesuai dengan kemanusiaan yang universal dan mencakup segala hal aspek hidup manusia, baik yang dimensinya vertikal maupun horizontal. Artinya akhlak Islam itu sifatnya menyeluruh, melampaui ruang dan waktu, dimanapun, kapanpun, bersama siapapun. Nilai akhlak itu universal, artinya dimanapun, kapanpun, bersama siapapun, yang namanya menyembah Allah itu adalah sesuatu yang wajib dilakukan, bagian dari akhlak terpuji manusia dengan Tuhan sebagai pencipta, dimanapun seperti itu. Kemudian ciri akhlak dalam Islam yang keempat adalah moderat, wasatiyah, di mana manusia menurut pandangan Islam memiliki dua kekuatan dalam dirinya, yaitu kekuatan baik pada hati nurani dan akalnya, dan kekuatan buruk pada hawa nafsunya. Artinya manusia itu dalam konteks akhlak Islam itu memiliki dua potensi baik dan buruk, tergantung bagaimana memanage atau mengatur kedua potensi tersebut. Manusia bisa terjerumus sampai kepada asfalus safilin, kepada manusia terendah seperti binatang, bahkan seperti hewan. Manusia bisa meningkat menjadi ahsanut takwim, menjadi orang yang sangat mulia, sebagai makhluk yang sangat mulia, bahkan mendekati atau menyerupai malaikat. Nah, manusia itu dengan demikian, atau akhlak dalam Islam itu dengan demikian moderat, karena menuntun manusia untuk memanage dua potensi tersebut. Yang terakhir dari ciri akhlak dalam Islam itu adalah realistis, waqi'iyah. Akhlak dalam Islam itu memperhatikan kenyataan hidup manusia. Baik, hidup manusia itu kan ada dua fase, kehidupan di dunia dan kehidupan di akhirat. Manusia tidak bisa hanya menjadikan orientasinya pada akhirat semata dan melupakan kehidupan dunia, tidak bisa, karena kehidupan dunia itu adalah wasilah atau jalan menuju kehidupan akhir. Dengan demikian kehidupan dunia juga harus diperhatikan bagaimana mengatur dan menjalaninya, dan di sini yang dimaksud sebagai realistis di dalam akhlak Islam.
Setelah itu kita berbicara tentang ruang lingkup pembahasan akhlak. Nah, apa saja sih yang dibahas atau yang menjadi pembahasan atau hal-hal yang dipelajari di dalam akhlak Islam? Secara lebih rinci nanti ini kita sampaikan pada pertemuan ketiga atau keempat tentang akhlak mahmudah dan akhlak mazmumah. Tapi dalam pertemuan ini kita sampaikan secara garis besar. Yang pertama adalah akhlak terhadap Allah. Sebagai seorang hamba, manusia wajib memiliki akhlak yang baik terhadap penciptanya. Yang kedua, akhlak terhadap diri sendiri. Akhlak terhadap dirinya sendiri, terhadap sebelum kepada orang lain. Artinya bagaimana dia memperlakukan dirinya secara baik dan tanpa menzalimi dirinya. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah akhlak terhadap sesama manusia, akhlak terhadap keluarga, terhadap teman, terhadap guru, terhadap murid, dan seterusnya. Artinya akhlak manusia terhadap manusia yang lain itu juga diatur atau dibahas oleh akhlak Islam. Yang keempat adalah akhlak manusia terhadap lingkungan. Lingkungan ini bisa berupa alam semesta, bisa berupa hewan-hewan, tumbuh-tumbuhan, dan seterusnya. Apapun yang ada di lingkungan manusia itu juga diatur, dibahas di dalam akhlak Islam. Secara lebih rinci nanti kita bahas di pertemuan tentang akhlak mahmudah dan akhlak mazmumah, atau akhlak terpuji dan akhlak tercela. Lalu setelah tadi kita berbicara cukup panjang tentang definisi atau pengertian akhlak, mungkin akan muncul pertanyaan, lalu bagaimana Pak sebetulnya sejarah ilmu akhlak? Sejarah ilmu akhlak itu adalah sejarah yang mempelajari batas antara baik dan buruk, antara terpuji dan tercela, tentang perkataan dan perbuatan manusia, baik lahir maupun batin, sejak zaman Nabi Adam hingga saat ini. Jadi sejarah tentang perbuatan baik dan buruk manusia sejak manusia pertama Nabi Adam hingga sekarang. Sejarah pertumbuhan akhlak atau ilmu akhlak ialah suatu peristiwa perkembangan pengetahuan tentang budi pekerti atau tingkah laku seseorang melalui berbagai macam metode yang disusun secara sistematis dari zaman ke zaman. Nah, coba kita uraikan perkembangan ilmu akhlak ini dari masa ke masa. Di sini saya hanya menghadirkan periode atau masa-masa tertentu, masa-masa penting dari peradaban manusia. Yang pertama adalah akhlak pada bangsa Yunani. Jadi ilmu akhlak pada bangsa Yunani atau yang ada pada mereka itu sifatnya lebih filosofis. Artinya akhlak itu dibangun berdasarkan pikiran-pikiran atau berdasarkan pertimbangan-pertimbangan akal, sehingga nanti dari sini muncul istilahnya filsafat etika atau filsafat moral. Jadi pertimbangan baik buruk di dalam tradisi Yunani itu adalah berdasarkan akal. Nanti berbeda dengan pertimbangan baik buruk di dalam agama Islam. Kalau menurut orang-orang Yunani, baik buruk itu ditimbang atau dianalisa berdasarkan akal. Kemudian akhlak pada bangsa Romawi. Akhlak pada bangsa Romawi ini dibangun dari perpaduan akhlak menurut orang-orang Yunani dan dipadukan dengan ajaran Kristen atau Nasrani. Ini yang ada pada
bangsa Romawi. Jadi pada abad pertengahan, etika itu bisa dikatakan dianiaya dalam tanda kutip oleh gereja. Pada saat itu gereja itu kan memerangi filsafat dalam bagian ketuhanan atau dalam bagian tertentu, sehingga pada bangsa Romawi itu sebetulnya yang berkuasa adalah uskup-uskup gereja atau pastor-pastor gereja, sehingga akhlak di sana itu tercampur atau dibangun berdasarkan perpaduan antara akhlak menurut orang Yunani dan ajaran-ajaran gereja. Kemudian yang ketiga, akhlak pada agama Nasrani. Seperti apa? Jadi kalau akhlak pada pada bangsa atau pada agama Nasrani itu tampak bersifat teosentris atau memusat pada Tuhan dan bercorak batiniyah sifatnya. Maksudnya seperti apa, Pak? Maksudnya adalah menurut agama ini Tuhan adalah sumber akhlak. Tuhanlah yang menentukan dan membentuk patokan-patokan akhlak yang harus dipelihara dan dilaksanakan dalam kehidupan sosial kemasyarakatan. Jadi Tuhanlah yang menjelaskan arti baik dan buruk. Menurut agama ini bahwa yang disebut baik adalah perbuatan yang disukai Tuhan, serta berusaha melaksanakannya dengan sebaik-baik mungkin. Nah, ini yang dimaksud teosentris. Nah, berbeda dengan akhlak pada agama Islam. Ada perbedaan sedikit, meskipun agak mirip dengan akhlak dalam agama Nasrani. Kalau di dalam Islam, akhlak adalah bagian dari syariat. Seperti yang saya sampaikan dalam pertemuan pertama peta konsep studi akhlak tasawuf, bahwa akhlak yang menjadi bagian dari tasawuf atau yang identik dengan tasawuf itu menjadi salah satu dari 3 nilai atau 3 inti ajaran Islam selain akidah, tauhid, akidah atau tauhid dan fikih atau syariat. Itu ada akhlak atau tasawuf. Jadi akhlak atau tasawuf itu bagian penting dari ajaran Islam, bagian dari perintah-perintah Allah dan larangan-larangannya. Akhlak ini harus ada serta nampak pada diri setiap muslim agar sempurna seluruh amal perbuatannya. Jadi akhlak itu menjadi penyempurna keimanan seseorang. Keimanan seseorang itu tidak bisa dibuktikan tanpa fikih, tanpa amal perbuatan, dan tidak bisa sempurna tanpa etika atau akhlak yang baik. Nah, itu hubungan antara keimanan, kemudian perbuatan, amal, dan etika. Yang terakhir, akhlak pada agama-agama ardi. Yang saya maksud agama-agama ardi ini adalah agama-agama bumi, untuk membedakan agama-agama langit atau agama samawi atau agama-agama Abrahamik. Agama samawi, Abrahamik atau langit itu adalah agama Nasrani, Yahudi, dan Islam. Sementara agama ardi itu Buddha, Hindu, Konghucu, dan lain sebagainya. Di Indonesia itu mungkin ada beberapa keyakinan seperti Sunda Wiwitan, Kejawen, dan seterusnya. Prinsip-prinsip mereka adalah patuh dan disiplin dalam melaksanakan upacara keagamaan, karena mereka tidak memiliki seperti kitab suci dalam agama samawi. Kemudian lalu ada pertanyaan, faktor-faktor yang mempengaruhi akhlak manusia itu apa saja, Pak? Apa yang membentuk akhlak manusia atau orang berakhlak itu apa saja? Ada banyak sekali faktor-faktor yang membentuk atau yang mempengaruhi akhlak. Yang pertama adalah insting, atau dalam bahasa Arab disebut sebagai gharizah, atau dalam bahasa lain disebut sebagai naluri.
insting ini merupakan seperangkat tabiat yang dibawa manusia sejak lahir. Dan para psikolog ini menjelaskan bahwa insting berfungsi sebagai motivator penggerak yang mendorong lahirnya tingkah laku, misalkan naluri makan, senang dengan lawan jenis, dan seterusnya. Jadi ini adalah seperti motivator yang menggerakkan perilaku manusia. Yang kedua, adat kebiasaan yang menjadi faktor yang mempengaruhi akhlak seseorang. Itu ada juga kebiasaan, adatnya seperti apa. Hal ini merupakan perbuatan seseorang yang biasa dilakukan secara berulang-ulang, seperti berpakaian, makan, tidur, olahraga, dan kebiasaan-kebiasaan lainnya. Ini yang kedua. Jadi kebiasaan itu juga mempengaruhi akhlak seseorang. Yang ketiga adalah warasah atau keturunan. Jadi peranan keturunan sekalipun tidak mutlak, sekalipun tidak niscaya, dikenal pada setiap suku, bangsa, dan daerah. Macam-macam warisan ialah misalkan warisan khusus kemanusiaan, warisan suku, misalkan warisan budaya, warisan khusus dari keluarga, dari orang tua. Ini kan juga bisa membentuk akhlak. Artinya ada misalkan keluarga tertentu yang perilakunya berbeda dengan yang lain. Itu berasal dari mana? Di antaranya dari keturunan, meskipun tidak mutlak. Yang keempat adalah lingkungan. Lingkungan manusia adalah apa yang melingkupinya atau yang melingkunginya dari negeri, lautan, sungai, udara, bangsa, keluarga, semua hal. Lingkungan itu kan ada dua macam, ada lingkungan alam dan lingkungan pergaulan. Kalau lingkungan alam kan tergantung dia tinggal di daerah mana. Dalam Muqaddimah karya Ibnu Khaldun, dia mengatakan orang Arab itu cenderung keras karena orang Arab itu hidup di daerah gurun, daerah panas, gersang yang jauh dari air, dan kondisi lingkungan alam seperti itu yang kemudian membentuk karakter atau watak orang Arab itu menjadi keras. Nah, dari watak itu ya kemudian membentuk akhlak orang Arab seperti apa. Itu menurut Ibnu Khaldun ratusan tahun yang lalu. Di samping itu ada lingkungan pergaulan. Sejauh mana dan bagaimana dia bergaul dengan sesama, seperti apa lingkungan yang menggaulinya dalam tanda kutip, yang membentuk karakternya. Yang kelima adalah kehendak. Suatu perbuatan ada yang berdasarkan kehendak dan ada juga yang tidak berdasarkan kehendak. Menulis, membaca, berbicara, kuliah adalah perbuatan yang berkecenderungan atau berdasarkan dengan kehendak. Sedangkan misalkan detak jantung, nafas, gerak lidah, dan seterusnya, itu semuanya bukan atas berdasarkan kehendak. Jadi kehendak yang yang perbuatan yang berdasarkan kehendak itulah yang mampu, yang berkaitan dengan akhlak atau mempengaruhi akhlak seseorang. Yang keenam adalah pendidikan. Jadi pendidikan itu sangat mempengaruhi jiwa seseorang yang dapat mengarahkan pada perkembangan kepribadian. Orang yang sekolah dengan orang tidak sekolah itu akan keluar yang berbeda hasilnya. Orang taruh di pondok, dipondokkan, disekolahkan di pondok dengan yang di luar pondok itu juga outputnya berbeda. Jadi orang yang sekolah di sekolah internasional dengan orang yang sekolah di kampung itu juga outputnya akan berbeda. Jadi pendidikan ini juga akan mempengaruhi akhlak seseorang. Yang terakhir adalah takdir. Takdir ini merupakan ketentuan Allah yang pasti adanya untuk segala yang ada dalam alam semesta. Artinya semua makhluk ciptaan Allah ini sudah masuk dalam kerangka takdir Allah. Jadi takdir juga menjadi bagian dari faktor pembentuk atau yang mempengaruhi akhlak seseorang. Nah, seperti yang tadi saya sampaikan di pembukaan, bahwa akhlak itu memiliki kedudukan yang sangat tinggi di dalam Islam.
Buktinya apa Pak? Dalilnya mana? Nah, ini saya hadirkan sekian contoh dalil dalam tradisi hadis yang menyebutkan bahwa akhlak itu sangat-sangat tinggi kedudukannya dalam Islam. Yang pertama seperti yang tadi saya kutip hadis Rasulullah SAW, innama bu'istu liutammima sholihal akhlak. Ini riwayat yang lain. Aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang baik. Yang kedua, akhlak merupakan salah satu ajaran pokok agama Islam, sehingga Rasul SAW pernah mendefinisikan agama itu dengan akhlak yang baik. Diriwayatkan bahwa seorang laki-laki bertanya pada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, mad-din, wahai Rasulullah, apakah agama itu? Faqala Rasulullah SAW, maka Rasul menjawab, husnul khuluq, agama adalah akhlak yang baik. Jadi Rasul mendefinisikan agama dengan akhlak yang terpuji. Yang ketiga, akhlak yang baik akan membedakan timbangan kebaikan seseorang nanti pada hari akhir. Rasul bersabda, ma min syai'in athqalu fi mizanil mu'mini yaumal qiyamati min khuluqin hasan. Yang artinya tidak ada sesuatu yang lebih berat pada timbangan kebajikan seorang mukmin pada hari kiamat daripada akhlak yang mulia. Yang terakhir misalkan hadis Rasulullah SAW yang menjadikan baik buruknya akhlak seseorang sebagai ukuran kualitas keimanan. Ukuran, sekali lagi, ukuran atau standar kualitas keimanan. Beliau bersabda, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Jadi kita bisa lihat di mana Nabi itu menghubungkan atau memahami akhlak itu sangat-sangat tinggi sekali, bahkan disandingkan dengan, bahkan beliau menjadikan akhlak itu sebagai standar ukuran keimanan seorang mukmin. Ini kan luar biasa sekali. Nah, setelah tadi kita berbicara tentang banyak hal dari akhlak secara konseptual, kita akan coba sedikit singgung pengertian dari istilah-istilah yang mirip dengan akhlak. Yang pertama adalah pengertian moral. Sesuai dengan makna aslinya, moral berasal dari bahasa Latin yaitu mores. Kata jamak dari mos artinya adalah adat kebiasaan yang menjadi dasar untuk mengukur apakah perbuatan seseorang itu baik atau buruk. Moral adalah istilah yang digunakan untuk menentukan batas-batas suatu sifat, perangai, kehendak, pendapat, atau perbuatan yang layak dikatakan benar, salah, baik, dan buruk. Yang dimaksud penilaian benar atau salah dalam moral adalah masyarakat secara umum. Jadi prinsip dasarnya ada pada masyarakat secara umum. Untuk mengukur tingkah laku manusia, baik atau buruk, dapat dilihat apakah perbuatan itu sesuai dengan adat istiadat yang umum diterima kesatuan sosial atau lingkungan tertentu. Jadi karena itu dapat dikatakan baik buruk suatu perbuatan secara moral itu sifatnya lokal. Artinya dalam lingkungan tertentu bisa disebut perbuatan seseorang itu bermoral, tapi dalam lingkungan yang lain itu bisa saja tidak bermoral. Saya kasih contoh seperti ini. Di Indonesia, seorang anak muda, murid dalam menghormati guru itu kan mencium tangan guru, orang tua atau yang lebih dituakan. Jangan sampai anak muda atau seorang murid itu menyentuh bagian kepala dari seorang guru atau orang tua. Nah, jadi bentuk sopan santun seorang anak atau murid itu dengan mencium tangan guru itu di Indonesia atau katakanlah di Jawa. Di Arab, kalau Anda ketahui, cara murid atau anak menghormati atau bentuk sopan santun pada guru atau orang tua itu tidak cium tangan, tapi mencium kening orang tua atau guru.
Nah ini kalau dilakukan terbalik, yang di Indonesia melakukan yang di Arab, itu kan akan dianggap sebagai tidak bermoral, karena nilai moral itu berbeda setiap masyarakat. Ini tentang moral. Nah lalu apa Pak bedanya etika? Dalam kamus besar bahasa Indonesia, etika diartikan sebagai ilmu pengetahuan tentang asas-asas akhlak atau moral. Jadi moral tadi sekali lagi saya ulangi, itu perbuatan baik dan buruk berdasarkan adat masyarakat, itu moral. Nah, kalau etika itu adalah ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk, tentang hak dan kewajiban moral. Ilmu tentang moral itu disebut sebagai etika. Jadi etika ini adalah seperti filsafat moral, levelnya adalah filosofis, sifatnya itu menguji. Jadi itu perbedaannya. Moral itu perbuatan seseorang baik dan buruk berdasarkan masyarakat umum, sementara etika adalah pengetahuan, ilmu tentang baik dan buruk itu tadi, itu namanya etika. Nah, sementara budi pekerti apa Pak? Kan ini juga mirip juga, sering kita dengar juga, tidak memiliki budi pekerti, kita sering mendengar istilah itu. Jadi budi pekerti itu mengandung beberapa pengertian atau arti, setidaknya ada 5. Yang pertama adalah alat batin, yang merupakan panduan akal dan perasaan untuk menimbang baik dan buruk. Bisa diartikan sebagai tabiat, akhlak, dan watak. Bisa diartikan juga sebagai perbuatan baik. Bisa diartikan juga sebagai daya upaya atau ikhtiar seseorang, dan juga bisa diartikan sebagai akal. Jadi akal budi maksudnya itu. Ini pengertian budi pekerti. Pada intinya budi pekerti itu adalah yang sering kita dengar identik dengan tabiat atau watak atau perbuatan baik seseorang. Nah, sekarang perbedaan dari akhlak, etika, dan moral itu apa? Kalau tadi ada kemiripan, ketiga istilah di atas, istilah di samping itu sama, menentukan nilai baik dan buruk sikap perbuatan seseorang. Bedanya, akhlak mempunyai standar ajaran yang bersumber pada Al-Quran dan hadis atau sunnah Rasul. Sumbernya ini kalau akhlak itu kan tuntunan Al-Quran dan Rasul. Sementara etika bersandar pada akal pikiran, etika bersandar pada rasional, pada pemikiran. Sedangkan moral bersumber pada adat kebiasaan yang umum berlaku di masyarakat. Nah, ini perbedaan dari ketiga istilah tersebut. Nah, sekarang pertanyaannya, sumber dari ketiganya itu dari mana Pak? Sumber akhlak, moral, dan etika itu berbeda. Kalau akhlak itu sumbernya dari wahyu, Quran, hadis. Kalau moral sumbernya dari adat istiadat masyarakat. Kalau etika sumbernya dari filsafat atau dari akal pikiran. Ini bedanya dari ketiga sumber istilah atau sumber akhlak, moral, dan etika. Lalu sekarang muncul pertanyaan, kita sering mendengar istilah pendidikan karakter Pak. Apa hubungan antara pendidikan karakter misalkan dengan akhlak, moral, dan etika? Karakter itu bisa kita artikan sebagai sifat pribadi yang relatif stabil pada diri individu yang menjadi landasan bagi penampilan perilaku dalam standar nilai dan norma yang tinggi. Antara karakter dan moral memiliki hubungan yang sangat erat. Karakter itu merupakan sikap dan kebiasaan seseorang yang memungkinkan dan mempermudah tindakan moral. Jadi upaya menumbuhkan karakter itu sama artinya dengan upaya membina etika, upaya membina moral, upaya membina akhlak, maupun upaya membina budi pekerti. Itu sebetulnya. Dan makna pendidikan karakter merupakan suatu sistem penanaman nilai-nilai karakter kepada warga, masyarakat, ataupun orang perorangan yang meliputi komponen pengetahuan, kesadaran, kemauan, dan tindakan untuk melaksanakan nilai-nilai tersebut, baik terhadap Tuhan, diri sendiri, sesama, lingkungan, maupun
kebangsaan sehingga menjadi manusia paripurna. Nah, ini hubungan di antara 4 istilah ini. Saya kira itu tentang konsep akhlak dan istilah-istilah terkait yang bisa kita sampaikan. Tentang tasawuf tadi belum saya sampaikan karena penjelasan tasawuf itu sangat panjang teman-teman secara konseptual. Untuk itu penjelasan secara konseptual tasawuf nanti akan saya sampaikan dalam kuliah sendiri di pertemuan kedua. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kedua ini, dan mari kita berdiskusi bersama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.